Kemudian apa Papua, Sorong. Ya, nama lengkap Bernhard Airori. Saya lahir di Kurudu, tetapi saya tidak tahu tanggal lahir. Cuma saya tahu dari tanggal baptis, itu jadikan sebagai tanggal lahir. Jadi saya dibaptis tanggal 3 Januari 1953. Nah, itu jadikan sebagai patokan tanggal lahir. Bernhard direkrut menjadi peserta Dewan Musyawarah Pepera tahun 1969. Saat itu, usianya belum genap 21 tahun. Usia yang diwajibkan bagi seluruh peserta Pepera. Ia direkrut menjadi Dewan Musyawarah Pepera saat sedang bermain bola. Di saat kami bermain bola, main bola, kemudian saya tidak tahu menau tentang situasi politik. Sama sekali blank. Waktu main bola lah, saya kemudian didatangi oleh 2 orang tua. Karena saya katakan orang tua karena kami sama-sama di satu gereja. Ya, mereka datang, suruh wasit kasih berhenti dulu, panggil yang pemain poros itu dulu. Dipanggil ke sana. Ada apa, Pak? Nah, kamu ikut kami di mobil dulu. Lagi main bola, masih pakai sepatu bola. Pakai pakaian olahraga. Masa pakai ganti Pak? Atau saya ikut kami saja dengan pakai itu sudah. Kita sebentar ke sini. Di sebelah lapangan hoki Kampung Baru, dulu ada kantor Kejaksaan Negeri di situ. Disitulah saya didaftar sebagai calon peserta Dewan Musyawarah Pepera tahun 69. Saya cuma ditanya nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, sudah selesai. Cuma diberitahu kamu nanti menjadi anggota Dewan Musyawarah Pepera. Saya tidak tahu Pepera itu yang bagaimana, saya nggak ngerti ya, sama sekali blank. Ya, kita ditampung itu kurang lebih ada seminggu sebelum masuk ke dalam persidangan. Ya, saya harus katakan bahwa selama seminggu itu memang ada ceramah, pemberi materi. Katakanlah pembekalan apa istilahnya, saya nggak ngerti juga. Tapi kalau sekarang ya seperti itu, pengarahan dan segala macam. Tapi waktu itu tidak ada istilah-istilah seperti itu. Tak ada one man one vote dalam Pepera. Hanya ada 1025 orang perwakilan dalam sidang Pepera, termasuk Bernhard Airori. Mereka mewakili 800.000 warga Papua pada saat itu. Ya, sidangnya kan cuma ada semacam pertanyaan, lisan lagi. Tidak ada sidang kayak di DPR itu pakai skenario segala macam, tidak ada. Cuma bicara terus. Bagaimana? Bergabung dengan Republik Indonesia. Setuju? Ya, setuju, angkat tangan. Ya udah, selesai. Mau bilang apa? Ya takut, daripada saya tidak angkat tangan, saya keluar, daripada saya punya nyawa melayang. Jadi ya, kalau saya mau jujur itu mengarahkan, tapi dengan janji, itu yang bikin masalah. Contoh saya pegawai negeri, ada janji yang pegawai negeri akan kasih kesempatan sekolah lanjutkan sampai dengan jadi sarjana dengan biaya negara dan nanti jadi kepala dinas. Begitu, tapi kita ini kan masih sangat polos, jadi nggak ngerti apa-apa, tidak mengerti apa-apa sama sekali. Cuma dengar iya. Tapi dengan catatan bahwa harus pilih bergabung dengan Indonesia. Itu yang mulai ditekankan itu adalah harus memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Kita kan nggak ngerti juga. Tanpa kita kasih alternatif yang menunjukkan lebih baik yang kita... Kisah kejanggalan lain dari pelaksanaan Pepera juga dapat kita dengar dari kalangan akademisi. Dari studi yang dilakukan dan juga pada saat kongres itu banyak saksi yang mengatakan pada saat Pepera dilakukan di Sorong itu juga ada tokoh-tokoh masyarakat itu yang memang sengaja dibawa keluar dari Sorong. Sengaja dalam tanda kutip disingkirkan secara halus. Ya, kami ada satu
bapak yang sangat sangat pandai ya, itu kita bantu untuk dia menyusun dia punya apa pengalaman dan kronologi yang dia lakukan, dia alami itu ya. Pada saat PPR di sini mereka diasingkan ke Pulau Jawa. Ada, Pak. Apakah dalam bungkus diajak rekreasi atau apa? Tidak, mereka dibawa dan ditahan. Oh. Kejaksaan yang membawa mereka ke Pulau Jawa. Selesai PPR dulu baru dibawa pulang ke sini. Alasannya apa? Ya ini orang-orang vokal, orang-orang yang memang berpendidikan memadai, orang-orang yang ya punya pikiran yang harusnya juga ikut dipertimbangkan di dalam proses itu. Alasan penahanannya tidak jelas. Ya mereka ditahan ya. Kalau hari ini juga masih ada penahanan yang tidak jelas, apalagi dulu toh.